Selamat siang. Jadi di sini saya itu mau mewawancarai Mas Andi sebagai Mas Andi sebagai apa? Kalau di sini diamanatin sebagai manajemen operasional. Nah, Mas, kalau boleh tahu konsep dari kafe sini tuh kayak gimana ya? Bicara soal konsep, memang kita menentukan konsep barunya biar dapat terus konsep yang diusung secara langsung di sini lebih ke industrial. Jadi industrial pergabungan antara Bali sama industrialnya. Jadi menyesuaikan modernisasinya dari coffee shop lain juga lingkungannya seperti apa dan lain-lain. Peminatnya juga seperti apa. Kita hanya mengusung konsep industrial Bali. Ya, kalau misalnya membangun bisnis seperti ini pasti kan juga ada visi dan misinya ya. Nah, visi dan misi dari Ratu Bali sendiri itu apa, Mas? Oke, dari visi misi ya. Visi misi sebenarnya kita menjalankan usaha ini tidak sendiri. Kita kerjasama bareng sama BUMDes. Jadi selain kita mencari laba dari usaha ini juga visi misinya kita untuk mensejahterakan lingkungan umumnya seperti SDM juga, skillnya dan lain-lain. Jadi ada kemanfaatan sendiri dari adanya Ratu Bali. Berarti bukan hanya untuk perorangan seperti itu ya, juga memberikan manfaat bagi sekitar seperti itu. Betul sekali. Terus kalau misal gimana sih cara branding dari Ratu Bali ini supaya branding itu bisa terkenal gitu, bisa dikenal oleh masyarakat banyak gitu? Oke, banyak metode yang kita lakukan ya. Dari awal kita buka memang trainer ataupun konsultan kita berasal dari Bali langsung. Nah, misal resipi maupun produknya itu menggunakan khas Bali juga. Dari produk umumnya makanan itu kita ada western, terus ada tradisional juga pakainya bumbu Bali dan lain-lain. Nah, untuk bahannya juga kita pakai modernisasi dari coffee shop. Jadi perkembangan cocktail dan lain-lain. Untuk segi pengenalannya kita banyak melalui media juga, melalui word of mouth-nya customer seperti apa dan lain-lain. Strateginya kita bisa menggunakan promo setiap hari, terus menggunakan voucher juga, terus menggunakan beberapa reward kartu-kartu itu untuk apresiasi kita terhadap loyalitas customer itu sendiri. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau boleh tahu untuk omset dari Ratu Bali sendiri itu satu bulannya sekitar berapa? Kalau satu bulan itu kita tidak bisa pastikan ya berapa seperti apa ya. Untuk satu hari itu sekitar 8 juta. Terus kadang bisa sampai ke 9 ataupun 5. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya omset itu sendiri. Karena space kita emang kan ini musim hujan ya, musim hujan juga res capacity yang kecil, industrialis banget gitu kan. Terus space-nya lebih banyak ke outdoor yang ketika hujan itu sangat berpengaruh. Tidak menentu seperti itu ya, Mas. Terus kenapa sih memilih lokasi ini di sini gitu? Yang tadi kita bahas juga kita kerjasama sama BUMDes juga. Untuk tujuan kita memang di satu sisi lain ya karena lingkungannya memadai, karena view-nya juga kan, karena juga ada
pemancingan, sebelah kiri juga ada track buat cross, dan di depan juga buat lapangan. Jadi ketika nanti kita melakukan marketing seperti program kerja dan lain-lain, ketika ada musik atau seperti apa, tidak mengganggu di masyarakat sekitar. Seperti itu ya. Terus saya juga tertarik gitu ya Mas, bagaimana sih manajemen dari Cafe Ratu Bali ini? Oke, manajemen membahas manajemen itu luas sebenarnya, universal. Kalau di Ratu Bali itu sendiri ada beberapa jabatan, ada beberapa tugas pokok masing-masing teman-teman saya. Kalau kita nggak ada namanya senior maupun junior yang kita keluarkan dengan cara sistem seperti ini. Jadi ada dua manajemen kita di sini, manajemen keuangan sama manajemen operasional. Nah kebetulan manajemen operasional ini saya pegang. Jadi untuk urusan seperti manajemen seluruh kegiatan yang ada di sini mungkin ranahnya ke saya. Terus apa sih program kerja yang akan saya terapkan untuk di sini agar lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, biar apa ya, mungkin lebih bisa menarik banyak minat konsumen di sini. Dari segi internal saya memperbaiki melalui SDM-nya. Jadi ada SDM itu ada bagian di waiter sama dapur itu sendiri, kita kasih trainer seperti apa sih hospitality ke customer, seperti apa, terus komunikasi yang baik seperti apa, terus pelayanan yang terbaik seperti apa, terus untuk handling komplain itu seperti apa, itu lebih ranahnya ke manajemen operasional. Jadi untuk meningkatkan lagi customer seperti yang ketika datang ke sini mendapatkan pelayanan yang terbaik, itu teman-teman sudah ada di sini. Lalu kendala dari operasional dari Ratu Bali sendiri itu apa sih Mas? Mungkin kalau dari kendala ya akses kita kan ke dalam, nggak di pinggir jalan itu. Mungkin banyak orang-orang yang mungkin ini di mana sih tempatnya, itu menjadi tantangan buat kita sendiri. Terus kendala lain seperti cuaca, karena tempat kita sebentar lagi mungkin bakal ditambahin bagian indoor. Jadi sementara ini memang kendalanya di bagian hujan, struktur iklimnya. Kalau misalnya di dunia seperti ini, apalagi dunia F&B ya, itu kan pasti banyak banget customer yang komplain, entah itu tentang produknya atau tentang tempatnya itu. Nah, begitu bagaimana sih cara Masnya dalam menghadapi komplain dari customer itu? Kalau pribadi saya lebih suka ketika ada customer yang komplain gitu ya. Komplain langsung apa yang kurang, terus daripada customer yang diem terus pulang-pulang kecewa, terus nyampein kekecewanya itu ke 20 orang, itu malah lebih fatal ya. Terus bagaimana sih caranya buat handling komplain seperti itu? Kita lihat dulu backgroundnya seperti apa. Customer itu kan kita anggap seperti raja ya, dia bayar, dia ya secara harus sesuai dengan ekspektasinya, menerima seperti apa. Ketika ada human error, mungkin ada beberapa hal, mungkin lamanya makanan, terus ada kekurangan kondimen seperti apa dan lain-lain, mungkin di bagian waiters terlebih dahulu. Gimana sih kita dengarkan dulu keluhannya seperti apa, terus kita follow up kembali apa yang menjadi customer itu kok bisa sampai marah seperti apa. Itu dibanding ketika customer itu marah, nanti waiters itu follow up ke manajemen. Nah untuk komplain-komplain yang mungkin nggak terlalu fatal gitu ya, kita ada beberapa komplain itu kita bisa ngasih free dari makanan itu sendiri, terus kita kasih voucher juga, terus kita sebelum serve makanan itu kita sebenarnya ada menu untuk menunggu makanan, itu ada kacang Bali sama kue pie
tujuannya buat customer itu ketika minum dia nggak nunggu lama. Jadi ada safety ketika customer itu harap karena makanan lama. Oh iya. Nah Mas, selanjutnya kan kalau di Pekalongan sendiri itu kan nggak hanya Ratu Bali aja ya yang mengusung konsep Bali. Nah, pembeda dari Ratu Bali ini itu apa sih? Oke, dari pembeda mungkin lebih ke peletakan pembangunan ya. Kayak kita pakai kayu khas Bali, terus kita ada gapurannya juga, itu lebih ke struktur bangunannya. Kemudian untuk produknya kita lebih ke banyak ke makanan-makanan Bali khas Bali pakai bumbu Bali. Seperti contohnya kayak ayam betutu, terus ada sate lidi, terus ada nasi campur Bali, terus ada garangan asemnya. Garangan asemnya itu beda dari yang lain. Kalau asemnya yang kita tahu pakainya dagingnya, kita kalau di sini tuh pakainya ikan baramundi. Jadi ciri khas yang seperti itu biar mengena atmosfernya ke customer. Jadi pembedanya seperti itu. Dari segi pelayanan kita menggunakan grooming, penampilan menggunakan apron, terus ada udeng juga khas Balinya, terus pakai bunga kamboja. Jadi itu menjadi ciri khas kita ketika ketemu sama customer, ketemu sama beberapa orang. Itu saja. Oke, mungkin itu saja ya Mas ya. Saya terima kasih banyak loh Mas yang mau diwawancara seperti ini. Mohon maaf saya ganggu waktu Mas ya.